untuk mengambil barokah kita. Sekarang ini masih di bulan Dzulhijjah, kita baca manaqib Syekh Samman Al-Madani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayati, yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah, wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni dan yang ditentukannya untuk membawa akan segala rahasianya, wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayati, yakni dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Wa askuruhu annahu manna alaina bil imani bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihir rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani beriktikad oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasia ketuhanannya. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihim al-bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajadalahul mulku wa huwa fi sajadalahul malaku wa huwa fi zahri abihil suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyimun nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang nurani daripada amal yang solihat. Wa ba'duhu, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Sadiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manaqib auliyaillah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah hanya sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang dikerjakan yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim-alim dan orang-orang yang soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang-orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang alim dan orang-orang soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursidnya, lagi pula
Ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadatil wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melewati ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua atasnya, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit, dan apabila dekat sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ratib sahur, kemudian daripada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ratib subuh hingga terbit matahari, hingga manakala terbit matahari kira-kira segalah maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu dari 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada ladatud dunia hingga daripada yang halal sekalipun, maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum balighnya. Dan pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikhabar oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kepada kita, kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ya ihwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum baligh syahdan ila akhir. Jadi ini bulan-bulan Dzulhijjah ini bulan wafatnya Syekh Samman Al-Madani, seorang wali min auliyaillah, penjaga makam, penjaga kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca walaupun nggak sampai selesai, kalau sampai selesai kan panjang. Nah, waktunya tidak cukup. Yang jelas seperti yang tadi kita bacakan, inda dzikril auliya tanzilul barakah. Ketika diceritakan kehidupan para wali, dibacakan manaqib para wali, maka turun barokah. Turun barokah, yang membaca manaqibnya dapat barokah, yang duduk ikut mendengarkan juga dapat barokah. Rumah jadi rumah yang barokah, penghuni rumah semuanya dapat barokah. Bahkan kata guru kita, sampai makanan minuman yang disediakan di depan kita pun juga menjadi makanan minuman yang barokah adanya itu. Jadi kalau kita lihat kehidupan Syekh Samman Al-Madani ini, dari kecilnya saja sudah kelihatan ciri-ciri kewaliannya itu. Tadi sama-sama kita dengarkan, ini pelajaran untuk kita semuanya, terutama untuk para santri juga. Begitu kan, ciri-ciri orang yang jadi wali itu dari kecilnya sudah kelihatan. Udah kelihatan. Kalau dikasih ibunya bantal kan, kasur yang enak, empuk, tebal, dia malah gelisah, nggak bisa tidur. Makanya di pondok pesantren kita kan kasurnya tipis-tipis. Kasur tipis pun susah juga bangun dengannya ini. Allah, apalagi kasurnya tebal, empuk begitu kan. Menjadi wali itu ya harus bangun sendiri tanpa harus dibangunkan oleh ustadz. Begitu. Ini kadang-kadang dibangunkan, nanti duduk dia. Ustadznya pindah ke kamar lain, balik ke situ, udah baring lagi ya.
Allahu Akbar lah. Nah, bayangkan ketika beliau makan aja, beliau makan. Akan tetapi orang tuanya melihat seolah-olah tidak dimakan. Nah, seperti itu. Dan ada dakwahnya. Ketika ibu bapaknya berpakaian yang terlalu mewah, wah, glamor, diberi nasihat seperti itu, tapi dengan sopan santun. Bagaimanapun beliau mencontoh Rasulullah berbakti taat kepada kedua orang tua. Ini luar biasa ya. Yang kita mau ikuti amalannya ya. Kan almar'u ma'aman ahab, kata Nabi. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada para wali, nanti di surga kita kumpul dengan para wali. Para wali itu kekasih Rasulullah, kumpul bersama Rasulullah. Berarti kita pun akan bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat amalannya kayak apa coba. Malam tidur sekedarnya saja. Nah, sepertiga malam sudah bangun, buat amalan, sholat, ya kan, munajat, sampai sholat subuh berjemaah, habis itu buat amalan lagi, begitu kan. Nah, nanti begitu matahari sudah betul-betul terbit, sholat isyraq. Nah, Rasulullah bersabda, man shallal fajra fi jama'atin wajalasa fi musallahil ladzi shalla fi yadhkurullah. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, habis subuh itu duduk di tempat di mana dia sholat, yadhkurullah, berzikir, entah musyawarah kah, entah baca Quran kah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, sholawat, dengar kuliah subuh kah, intinya buat amalan yang mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatla'a syamsul hasna, sampai matahari betul-betul terbit. Tsumma shalla raka'ataini wa arba, lalu sholat 2 sampai 4 rakaat. Ya, Imam Abu Hanifah menamakan dengan sholat isyraq. Imam Nawawi mengatakan setelah matahari betul-betul terbit, itulah awal masuknya waktu duha. Sehingga kalau diniatkan sholat isyraq boleh, niatkan sholat duha pun juga boleh. Tapi kalau amalan Syekh Salman Al-Madani, beliau niatkan sholat isyraq dulu. Habis isyraq, buat amalan lagi. Setelah matahari sepenggalah naik, baru beliau sholat duha. Nah, orang yang sholat subuh dengan berjamaah tadi, habis subuh buat amalan mengingatkan kepada Allah, sampai matahari betul-betul terbit, sholat isyraq. Apa kata Nabi? Kutibalahu ajrul umrati kutibalahu ajrul ajri haji wal umrah tamatain wa tamatain. Nah, dituliskan untuk dia pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Nah, niatkan kita untuk melaksanakan sholat isyraq ya. Nah, mudah-mudahan istiqamah. Kalaupun tidak ya sekali-kali sholat isyraq. Nah, ini amalan waliullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini di antara kiat-kiat kita untuk menjadi kekasih Allah itu, menjadi wali Allah itu. Nah, dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ala inna auliya Allah, ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tuh nggak ada gentar, duka cita, galau, kacau, bingung, gundah gulana, nggak ada. Itu para wali. Siapa mereka? Dalam sambungan ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pingin jadi wali Allah, pingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, caranya gimana? Tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Meyakini kita diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, sadar tinggal di bumi Allah, minum airnya Allah, menghirup udara Allah, sehingga takut kalau maksiat kepada Allah, malu kalau tidak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dari kecil dilatih. Untuk melatih itu makanya Nabi mengajarkan ketika orang melahirkan, sambut dengan azan telinga kanan, iqamat telinga kiri.
sering-sering dibacakan inna anzalna dan sebagainya. Boleh juga dibacakan awal surah Al-Insan, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan sebagainya. Itulah sering-sering didengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di telinga bayi tadi, sampai masanya dikhitan, disunat. Ini alhamdulillah anaknya Al Ustadz Wahrudin Yusuf dikhitan, disunat. Itu luar biasa itu. Dalam Islam ajarannya luar biasa. Kalau kita baca dalam fikih itu kan, dalam fikih itu di antara 6 sebab wajib mandi itu loh. 6 sebab wajib mandi. Satu di antaranya iltiqaul khatanani. Sehingga ada hadis mengatakan idzal taqal khatanani wa ghabatil khashafah faqad wajabal ghuslu. Makanya kenapa mesti disunat itu ada hubungannya, pertama dengan kesehatan, kedua dengan kebersihan, yang ketiga juga ya termasuk itu dengan masalah hadas besar dan sebagainya itu. Tapi kalau santri-santri udah busunat semua kan, kalau udah besar-besar gini belum busunat repot nanti. Tinggal pakai kampeka, pakai dodos kah lagi kalau udah besar-besar itu kan. Ini mudah-mudahan adik kita, anak kita, cucu kita Yusuf yang sudah disunat ini sehat, kemudian juga nanti membanggakan kedua orang tuanya, jadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hafiz Quran, alim ulama yang ikhlas dalam memperjuangkan agama. Cukup insya Allah ya. Baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan, kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin dhulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين فتوح الصديقين فتوح العلماء العاملين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.